Hai teman-teman, selamat malam semuanya, shalom. Hati saya berbunga-bunga, tapi sekeliling saya berkupu-kupu. Oke, salam jumpa di IG Live wanita_bijak_Indonesia jam 7 malam hari ini alias pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saya mau ajak teman-teman untuk denger lagu WB. Ini lagunya keren banget, pasti teman-teman juga banyak yang tahu ya, lagu Camp. Kita denger dulu ya teman-teman ya. Yuk, yang bisa nyanyi boleh nyanyi. Bukan jawabnya apa makna diri ku diciptakan utuh olehnya. Walau ku berbeda namun ku indah, mulia dan berharga di pemandangan. Kita nyanyi bareng-bareng dulu ya teman-teman ya. Mutiara yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Aduh, jadi kangen sama Camp. Teman-teman kangen juga gak sih sama suasana Camp denger lagu ini? Asli rindu banget saya. Jawabnya apa makna diri ku diciptakan utuh olehnya. Ye, ada yang nyanyi bareng. Ye, puji Tuhan, nyanyi bareng kita ya. Namun ku indah, mulia dan berharga di pemandangan Bapa. Yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Seneng banget. Ini edisi pertama IG Live barengan Wanita Bijak Indonesia ya. Kita denger lagu ini dulu ya teman-teman ya. Sambil boleh say hi, shalom semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita nikmati dulu lagu ini ya. Yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Mutiara yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Mulia di hadapannya. Oh my god, ini lagu so sweet banget teman-teman. Jadi obat rindu buat kita yang tahun ini belum boleh camp karena harus social distancing. Mudah-mudahan ini jadi lagu pembuka yang oke banget di acara IG Live Wanita Bijak Indonesia. Salam kenal teman-teman, saya Magdalena Krisinda. Saya yang akan bersama-sama dengan teman-teman di edisi perdana kali ini untuk kita belajar bareng tentang pindah fokus. Sebelum saya add video atau join video dengan Kak Fungling, saya mau mengucapkan terima kasih dulu dan juga apresiasi buat teman-teman yang ikutan nyanyi tadi lagu Wanita Berharga. Saya mau sapa dulu, diantaranya ada Angel. Hai Angel, selamat malam.
ada Ruth Neti, kemudian ada juga si Mama Rareni ya. Lalu ada Ersi Dani, ada juga Kak Herdianti, ada Kak Mulyanti Cahyadi, ada Kak Yuyun, Shalom, ada Kak Titi Sulung, Kak Wenda Hilawan. Kemudian Kak Fungling, sabar dulu sebentar ya. Kemudian ada Melanie Mel, ada Mbak Feby, ada DTR.C, Ovi D. Deborah, ada Evelina Margareta, Vicky Laksono. Banyak sekali, puji Tuhan. Ada Kak Anaho juga, Kak Yeni Kukuh. Oke. Teman-teman, sekali lagi malam hari ini kita sama-sama bersyukur bisa bergabung dalam IG Live persembahan Wanita Bijak Indonesia buat seluruh WB dimanapun berada. Nggak hanya di Indonesia, tapi juga di manapun berada, di mancanegara, di luar negeri. Shalom semuanya ya. Salam wow. Iya. Oke, langsung saja saya akan tambahkan Kak Fungling yang malam hari ini akan menjadi sahabat sharing saya ya. Tunggu sebentar kawan-kawan. Ya. Fungling. Kita berdoa ya supaya sinyalnya oke, lancar. Iya. Baik, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Sabar. Puji Tuhan. Sudah bisa berkat. Shalom, Kak Fungling. Shalom. Apa kabar, Kak? Baik. Puji Tuhan, kabar baik ya. Iya. Kak, mana sih nggak kelihatan wajah cantiknya? Masa sih nggak kelihatan? Iya, kelihatan kan? Kalau saya kelihatan kan? Kelihatan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kakak boleh say hello dulu, sapa-sapa teman-teman tuh yang udah setia nungguin dan mau nonton, silakan. Halo semuanya. Di sini ada teman saya loh yang udah lama nggak ketemu. Tati Sulung. Siapa? Tati. Bon? Iya. Siapa yang dari Tati Cirebon? Sulung. Iya, ada Sulung tadi di namanya. situ. Iya. Itu Senang teman banget lama kita bisa banget. ketemu. Itu teman zaman apa? Zaman masih single. Cila, yang mantan single gitu ya. Iya dong. Oke, wow, luar biasa. Kak Fungling, terima kasih ya buat waktunya. Sama-sama. Dan malam hari ini kita nggak mau sia-siakan kebersamaan kita karena kita mau dipakai Tuhan untuk memberkati kawan-kawan dengan topik pindah fokus. Oke. Iya. Oke, Kak Fungling. Ini banyak yang sapa Kak Fungling nih. Ada tadi ya, ada Tati Sulung, kemudian dari Manokwari juga ada nih. Kita sapa dulu teman-teman bebek Manokwari. Ya, Lola dan Sisye. Kemudian tadi saya lihat juga ada yang dari Semarang, WB Semarang. Kemudian ada juga WB kan ada banyak ya di kota-kota selain di Jogja, Jakarta. Mana lagi Kak Fungling? Kita boleh sapa deh kota-kota yang sudah ada WB. Wah, banyak banget kalau WB mah semua. Kayaknya semua udah ada deh. Apalagi WB single. Batam, Bandung, Bogor, terus mana lagi? Kalimantan, Bali, iya, Jogja, Makassar. Medan ada Kak, Banyak Medan. banget deh. Medan ada. Oke. Malaysia. Wah, semua. Ya, Malaysia ada. Malaysia, Singapura. Di Belanda? Belanda belum ada single, baru ini. Belum ya? Oke. Iya. Ih, seru banget. Bisa ketemu semua single di kota-kota di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Wah. Kak Fungling bersyukur banget kan? Ya. Oke. Baiklah Kak Fungling, kita sudah sapa kawan-kawan yang dari Surabaya juga, terima kasih sudah ikutan nonton. Gak cuma yang dari Surabaya, mungkin ada yang dari Solo. Wow. Bekasi. Wow. Ih, jadi kangen deh. Kak Fungling,
Apa yang paling Kak Fungling rindukan dari komunitas wanita bijak? Yang paling dirindukan, wah, itu kalau ketemu anak-anak single, wah, apalagi nih Kak, kalau lagi ngomongin masalah pasangan hidup, wah, Itu itu seru yang banget paling ya. seru. Itu Oh, kan seru seru. banget, Iya. seru banget, Dan nggak ada kalau habisnya. teman-teman single juga yang paling seru itu kalau kita misalnya mulai ngomongin hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan cewek, ya kan? Betul, betul Udah banget. mulai seru banget gitu. Selain juga ngomongin hal-hal ya biasanya nih cewek ini paling paling agak-agak butuh diingatkan tentang keberhargaan. Nah itu juga seru loh ngomongin keberhargaan loh. Oh iya, pasti. Ada satu loh, sesi di single ya, yang Iya. paling dinanti-nanti. Ku tahu yang kau mau. Wah, Ya, itu nggak ada setuju. di ibu. Itu nggak ada di ibu. Beneran kita nih kayak bernostalgia ya Kak Pungling ya. Iya. Teman-teman juga yang nonton tuh jadi terus dibawa tuh memorinya. Iya ya, ada sesi-sesi di camp, khususnya camp single itu yang bikin kita tuh jadi greget, kangen gitu ya, gemes-gemes gimana gitu. Yang penting semua camp itu materinya, sesinya sangat memberkati. Betul banget. Makanya yang Oke. kalau misalkan nih, misalkan yang kali ini ikutan nih, cuma pengen ikutan tapi belum pernah ikut camp single. Kasihan. Ini nggak boleh gitu. Kita semangatin supaya dia nonton terus Iya, konten kita di betul. Wanita Bijak Indonesia. Supaya sekalipun mereka belum ikutan camp, mereka boleh icipin tuh manis-manis madunya. Biar mereka besok kalau ada camp yang segera bisa terselenggara, kalau nanti kondisi sudah memungkinkan, mereka bisa segera ikut, join, Betul. gabung. Betul, Gitu. betul. Pokoknya nggak nyesel deh, nggak Iya. nyesel. Nggak nyesel kalau Bener-bener. nggak ikut. Oke deh Kak Pungling. Wah, kita kalau suruh nostalgia dan reunian nih kayaknya kita bakal lupa waktu nih karena kita kan wanita suka ngobrol ya kan. Oke, ya. Sebelumnya nih ya, yang pertama-tama tentu kita mau bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah izinkan sesi kolaborasi bersama dengan para alumni WB gitu ya, termasuk Kak Pungling untuk bisa memberikan hal-hal baik seputar nilai-nilai WB dan bagaimana raport WB masih terus berlaku sampai saat ini, bahkan sampai Maranatha ya. Dan juga kita tentu saja tidak lupa berterima kasih buat semua kawan-kawan yang sudah menyaksikan, baik itu di IG Live maupun di IG TV nantinya. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati ya. Oke. Kak Pungling, boleh ya Magda buka dalam doa ya sebelum nanti kita mulai sharingnya. Nanti Magda yang buka doa, Kak Pungling nanti yang tutup dalam doa sebelum kita closing. Setuju ya? Setuju. Oke, baik. Mari Kak dan teman-teman semua, sahabat WB dimanapun berada, kita doa sebentar yuk. Oke, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami sangat bersyukur untuk sesi IG Live yang boleh terlaksana malam hari ini. Biarlah setiap kami yang menonton, bahkan Magda dan Kak Pungling boleh diberkati. Kami semua boleh kembali diingatkan bagaimana setiap kami penting untuk pindah fokus, untuk kami tahu nilai-nilai WB terus ada sampai hari ini. Sehingga kami juga diingatkan, tidak hanya nilai WB, tapi juga raport WB yang harus terus kami perbaiki hari demi hari. Terima kasih Tuhan, berkati siaran kami dari awal hingga selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya, oke, Kak Pungling, banyak yang bertanya-tanya ya, kenapa sih tema atau topik kita tentang pindah fokus? Emang ada apa dalam pindah fokus? Kak Pungling boleh kasih tahu dong, silahkan. Boleh. Nah, kenapa sih hari ini temanya pindah fokus? Karena kalau kita nggak pernah pindah fokus, mungkin kita kehilangan hal-hal yang justru yang terbaik yang disediakan dalam hidup kita sama Tuhan. Nah, itu dia. Nah, makanya ini penting banget. Mau kehilangan yang terbaik dari Tuhan? Enggak mau. Maunya itu jadi bagian yang tetap dan awet.
Iya, oke, baik. Kalau begitu, ada hal yang penting, ada bagian yang penting dari Tuhan yang kita pengen kita miliki sesuatu yang berharga itu. Nah, kita boleh mulai sharingnya nih, Kak ya, tentang pindah fokus di sini. Berarti kalau pindah fokus itu ada fokus lama, ada fokus baru ya, Kak ya? Ya, Mhm. betul. Nah, kita ngobrolin fokus lama dulu deh. Oke. Itu gimana Silakan. itu? Fokus lama tuh Nah, misalnya kayak apa nih, Kak? contoh nih, fokus lamanya anak single, sebelum ketemu fokus yang benar, biasanya anak single nggak jauh-jauh dari yang namanya pasangan hidup. Pasangan hidup, ya kan? Terus apalagi? Karir, Ya, ya kan? betul. Pernah dengar ini nggak? Madesu, Ah, masa ah, depan suram. masa depan suram, iya Nah, bener-bener. kayak gitu. Iya, Nah, iya, biasanya iya. itu seputaran anak single seperti itu. Karir, masa depan, pasangan hidup. Nah, Itu yang mewarnai hari-hari para single. iya. Karena itu memang yang agak-agak sering ini ya, sering jadi hal yang menakutkan sebetulnya. Hal yang bikin Nah, itu. gelisah di masa-masa cari Iya. jodoh, cari pasangan tadi, Nah, kemudian memiliki karir yang settle gitu ya. Kemudian juga betul. selain itu juga mungkin single itu juga fokus juga sih sebenarnya ada banyak yang fokus sama penampilan luar. Jadi penampilan dalamnya agak antara Betul. cantik gitu juga itu termasuk fokus lama ya. Iya, Mhm. iya. Betul. Dan Nah, kalau gimana Kak? ya itu dulunya saya. Dulunya saya. Karena memang saya melewati masa single itu cukup lama. Mau tahu Lamanya itu berapa lama Kak? Berapa nggak? Mau tahun? tahu? Iya mau tahu Tahu bang. banget. Iya beneran karena biasa jadi jumlah atau angka yang akan disebut itu cukup mengobati teman-teman single yang menyaksikan gitu loh. Gitu. Oke, saya itu melewati masa single itu 42 tahun. Oh my god, tralala trilili banget ya, 42 tahun ya. Bukan tralala trilili lagi. Apa namanya? 1111. Iya benar-benar Penuh benar-benar. dengan Saya nggak bisa bayangin apa saja yang terjadi selama 42 tahun itu sampai kakak menemukan fokus yang benar. Karena tadi katanya fokus masa lalu itu kan yang tadi kan, yang Iya. khawatir tentang pasangan hidup, khawatir tentang karir, kemudian juga khawatir tentang misalnya juga tadi apa keberhargaan gitu. Iya. Apa kata orang kalau umur segitu belum ada pasangan? Zaman gini loh. Betul. Iya. Nah, itu dulu yang saya hadapi. Nah, saya bersyukur waktu itu saya ikut di WB itu sekitar yang apa ya? Umur 39 tahun. Itu jadi gini loh. Saya ngerasain banget yang kata orang gini, kalau umur 20 waktu ngelihat Apa tadi kata orang? siapa lu? Nah, Oh. kata dunia lah, kata dunia. Ya. Kalau waktu usia 20 ngelihat pria itu siapa lu? Gitu kan. Nah, masuk usia 30, siapa dia? Siapa dia? 30. Mau masuk 40, siapa saja deh Tuhan. Oh my god, itu tadi yang siapa aja, ayo gitu ya. Aduh. Iya. Itu bener. Tapi dari Kak Funglin mengalami masa-masa itu, yang siapa aja itu, ada fase di situ. Jadi gini, ya sempat kepikir, makanya saya bersyukur, saya bilang. Jadi waktu di masa-masa yang 39 itu masa-masa kritis menuju 40, itu kan tekanan dari keluarga, ya. Masa sih nggak ada di gereja begitu banyak? Apa pelayanan melulu, masa nggak ada sih, gitu kan? Nah itu, justru di masa-masa itu Tuhan menolong saya waktu saya ikut Wanita Bijak. Oke. Gitu. Nah, Kak, boleh dong saya nostalgia waktu kakak umur 39 tahun ikutan camp, waktu itu kan masih fokus yang lama ya. Fokus lamanya tadi kan bicara tentang ya pasangan hidup ya, kita masa-masa kritis untuk cari pasangan hidup, kemudian juga keberhargaan. Nah, waktu itu kakak dapat kebenaran apa di camp? Masih ingat nggak?
Gini, jadi sebenarnya bukan 39 itu saya udah ikut, baru ikut camp sih. Sebelumnya udah. Tapi di 39 itu masa-masa kritis saya gitu. Nah, justru di situ itu saya sudah melayani Oke. di Wanita Bijak. Nah, satu hal yang saya amat sangat apa ya? Sama firman Tuhan di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, Bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. betul. Nah, kalau di masa-masa kritis kayak gitu, umur 39, udah didorong sono, didorong sini gitu kan. Mana pasangan hidup, apa indahnya? Ya kan? Iya. Salah nih firmannya. Apa indahnya Tuhan? Gitu. Terus kakak mulai bertanya ya waktu itu, emang ini ayat juga buat aku, yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Berarti sebenarnya pekerjaan Betul. Allah itu belum selesai ya, belum akhir kan? Iya. Tapi kadang-kadang yang namanya kita masih single, kayaknya aduh udah mau masuk 40 kayaknya dunia mau berakhir deh. Kalau belum punya pasangan. Itu suara Itu hati dia. deh. Betul, Iya. betul, betul. Tapi saya bersyukur loh. Saya Iya. bersyukur. Luar biasa. Jadi sekalipun menurut kata orang dunia, ya telat gitu kan. Udah kadaluarsa, ya kan. Kalau umur segitu masih belum menikah. Itu kan Tapi kata saya dunia kan? bersyukur. Iya. Kata Apa Tuhan yang kan kakak nggak ada syukuri? yang mustahil. Justru di masa-masa itu, saya mengalami banyak sekali pemulihan. Banyak sekali pemulihan. Dan saya bersyukur banget justru di masa-masa itu struggle-nya saya bisa membagikan hidup saya. Jadi waktu itu saya sharing tentang singleness, tentang pindah fokus ini. Saya gini loh, saya sama kamu sama-sama pengen punya pasangan hidup. Oke. Tapi saya happy loh. Saya nggak merasa nggak punya pasangan itu saya nggak utuh. Iya, iya. Gitu. Tunggu Saya Kak, merasa- tadi sebelum dilanjutin tadi kan Kakak menemukan ada banyak pemulihan. Boleh cerita dong pemulihan masa lalunya seperti apa, terus pemulihannya seperti apa? Nah, jadi di situ saya mulai benar-benar yang mengenali yang namanya hati Allah. Jadi gini, dulu nih saya lucu banget deh pokoknya. Pengen menikah, tapi juga takut. Lucu kan? Pengen. Iya tapi lucu takut. banget. Pengen tapi takut. Emang kenapa takut? Apa yang ditakutkan? Jadi gini, karena memang saya kan papa mama saya kan pisah. Oke. Bercerai, divorce. Jadi pengen menikah gak pengen punya pasangan gak pengen banget, tapi takut Bercerai. takut salah menikah. Oke. Salah maksudnya gitu loh. Ya. Nah di situ saya belajar tuh ada satu lagi ayat tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan Kebenarannya. maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah semuanya itu saya bilang, saya klaim semuanya itu termasuk pasangan dong Tuhan. Gitu. Jadi justru di masa-masa itu saya banyak berdoa. Saya berdoa loh, doa puasa 3 hari 3 malam. Doa puasa itu khusus untuk memantapkan hati dan pilihan tentang pasangan hidup itu. Bukan, waktu itu jempol kakinya pun belum kelihatan. Oh alah, ya. Jadi baru punya niat tadi tuh ya. Maksudnya berharap tadi ya. Berharap ya. Enggak. Jadi pertanyaan saya sama Tuhan gini loh, 3 hari 3 malamnya saya doa puasa. Tuhan, saya menikah gak sih? Terus dengan siapa saya menikah? Gitu. Terus kapan saya menikah Tuhan? Nah itu yang terus terulang-ulang dalam pikiran saya. Nah saya bersyukur justru ketika saya semakin membaca yang itu loh, Pengkhotbah 3 ayat 11 itu, yang berkata bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Nah di situ justru Tuhan menunjukkan bahwa ketika saya fokusnya itu dan itu dan itu, saya kehilangan apa yang Allah sediakan dalam hidup saya. Nah itu saya mulai belajar. Oh ya, saya mulai lihat, oh ya diri saya itu utuh loh, tanpa pasangan. Ya. Wah luar biasa banget ya pokoknya. Nah di situ juga ada satu ayat ya,
Kolose 2 ayat 9 dan 10, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Sebenarnya saya udah penuh. Cuma waktu itu kan fokus saya tentang pasangan. Saya melihat itu nggak penuh gitu loh. Saya melihat diri saya nggak utuh kalau saya nggak punya pasangan. Iya, iya. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu tuh udah penuh, Ling. Kamu tuh utuh. Kamu tidak perlu ditambah apapun termasuk pasangan, kamu utuh. Iya, iya, iya. Nah, saya mulai renungkan dan renungkan. Jadi di situ saya melihat, oh iya ternyata firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saya mulai belajar bagaimana untuk mulai pindah fokus. Jangan berfokus pada apa yang saya mau. Tapi saya mulai mencari kehendak Allah, apa sih yang Allah mau di dalam usia yang kritis itu. Iya. Dengan fokus yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Oke, oke. Kak Pungling, Magda jadi inget nih. Ini misalnya nih Magda punya kertas putih ya. Ini kan kita ngomong pindah fokus, dia punya kertas putih. Ini ada, Magda taruh satu titik di sini ya. Kelihatan ya. Terus Magda akan bertanya gini, Kak Pungling atau siapapun lah misalnya, apa yang kamu lihat dari kertas yang saya pegang gitu? Akan dijawab oleh sebagian orang berkata, oh saya melihat satu titik hitam gitu kan. Tetapi ada juga orang ketika saya bertanya, dia nggak jawab dia melihat satu titik hitam, tapi melihat, kertasnya lebih banyak warna putihnya ya. Betul. Jadi dia fokusnya nggak di sini lagi, fokusnya adalah bagaimana melihat, kertasnya lebih banyak warna putih ya. Beda kalau misalnya hitamnya ada banyak gitu ya, mungkin dia akan, banyak hitam ya, tapi di sini ada satu titik hitam yang kalau dibahasakan tadi adalah pasangan hidup yang Tuhan belum kasih gitu ya. Dan itu kita fokusnya di sini terus nih, fokusnya di sini terus. Jadi yang ini nih kita nggak lihat, putihnya kita nggak lihat. Bisa ya diilustrasikan begini ya? Betul, memang seperti itu. Memang seperti itu. Sebenarnya putihnya lebih banyak. Betul. Jadi hal-hal yang Tuhan sediakan tuh lebih banyak dan lebih berharga, lebih penting gitu loh. Tapi kita fokusnya sama yang titik hitam itu. Itu yang membuat para single jadi merana terus karena ngelihatnya hitam terus. Iya, betul. Iya. Padahal titiknya cuma satu. Misalnya tadi ya. Titiknya banyak banget. Seolah-olah ini hitam ini adalah kesedihan kita semuanya, gitu ya. Jadi pindah fokus di sini bicara jangan hanya lihat yang kurang ini. Iya. Fokusnya ke yang putih ini, gitu kira-kira gitu ya. Betul. Oke. Kemudian hal apa yang Kak Funglin lakukan atau kerjakan setelah Kakak tahu bahwa ternyata fokus? Gini. Suaranya hilang-hilang. Oh, enggak kok, kedengaran jelas kok, Kak. Oh gitu. Oke. Jadi ketika saya melihat itu loh, jadi seperti gini loh. Allah menyediakan, tapi kamu cari dulu kehendaknya itu apa. Allah menyediakan lebih apa yang saya pikirkan. Nah, saya mulai membangun manusia roh saya. Saya mulai buka telinga rohani saya. Nah, saya mulai belajar bahwa ketika saya mulai melenceng-lenceng, saya pindah lagi kepada kehendaknya Allah lewat apa? Saya justru jaga tentang saat teduh saya. Gitu. Jadi fokusnya digeser ke situ ya. Bukan mengasihi diri sendiri, bukan meratapi nasib, bukan lagi bertanya, kapan sih Tuhan? Siapa sih Tuhan? Kok enggak ini? Bukannya itu gitu. Jadi tadi yang pertama kita bicara bahwa segala sesuatu indah pada masanya. Seperti yang tercatat dalam Khotbah 3 ayat 11. Kemudian yang kedua, setiap mengalami keindahan pada masa single. Tadi Kak Funglin cerita, saya single tapi saya happy kok. Saya utuh di dalam Tuhan, nggak ada yang kurang. Sekalipun baca dalam bahasa saya ada satu titik nih yang belum jadi putih. Tapi fokusnya bukan di situ, tetapi fokusnya adalah bagaimana hidup fokus pada Tuhan, gitu ya. Kemudian selain itu apa, Kak? Betul. Jadi gini, saya mulai gini loh, kalau baca Alkitab, saya diajar. Saya bersyukur sih, jadi saya nggak pernah kekurangan orang untuk menuntun saya, ya selain Roh Kudus gitu kan. Jadi saya dikasih pembina, ya saya diajar, saya buka diri, ya kan. Jadi dan Tuhan juga mengajar saya untuk saya pindah fokus itu
jurnal pribadi. Jadi kalau saat teduh itu bukan hanya baca firman seperti baca koran, ya. Tapi saya belajar untuk mengkaitkan apa yang saya rasakan, apa yang saya alami dengan firman itu setiap hari. Jadi mulai banyak meneliti firman. Dan Tuhan mengajak saya juga untuk belajar gini loh. Kalau kita kan punya perasaan yang istilahnya berkecamuknya di sini terus kan. Nah, saya belajar untuk menjurnal. Apa yang saya alami hari itu saya tulis sama Tuhan. Gitu. Jadi saya punya jurnal pribadi yang seperti diary. Seperti saya tulis surat sama, seperti saya punya sahabat dan saya tulis surat. Dan saya mulai itu setiap hari, apapun yang saya alami, saya tulis. Seperti saya tulis surat kepada sahabat, tetapi sahabat saya adalah Tuhan. Gitu. Jadi, ya itu yang saya lakukan setiap hari. Kak, itu yang kakak tulis contohnya seperti apa misalnya? Contohnya, jadi gini, waduh itu ceritanya panjang sih. Ya dipendekin lah, jangan panjang-panjang. Kan kita cuma 1 jam nya. Jadi ceritanya gini, saya tuh punya idola di gereja dulu, ya. Itu dia seorang pemimpin pria, ya. Jadi saya demen banget nih sama dia. Jadi pokoknya gayanya dia memimpin, ya, gaya dia khotbah, membagikan sesuatu. Buat saya tuh saya suka banget gitu. Jadi saya mikir gini, oke juga ya kalau misalkan nanti saya dapat pasangan hidup seperti itu. Nah, satu kali saya main ke rumahnya nih, bareng-bareng teman-teman. Karena waktu itu kita lagi ada event di gereja. Nah, waktu saya datang itu belum pada kumpul semua. Tapi anak-anak single udah pada kumpul nih. Nah, waktu itu kita ngobrol sama si bapak itu. Kita ngeliat kan istrinya juga cantik gitu kan. Terus kita tanya, Pak, sebenarnya waktu bapak dulu apa sih alasannya memilih ibu sehingga jadi ibu ini sekarang jadi istri bapak gitu kan. Nah, waktu itu dia sempat cerita bahwa dia punya kriteria satu hal yang bikin saya nggak bisa tidur adalah gini. Saya kepengen punya pasangan itu yang maksudnya keluarganya itu baik-baik. Istilahnya papa mamanya itu baik-baik, bukan anak, maksudnya bukan bercerai. Gitu. Nah, waktu itu saya kaget. Waduh, itu mah gue banget. Pantesan sampai umur segini belum ada yang berani sama saya untuk ngajakin jadi pasangan gitu kan. Memilih saya gitu. Nah, itu saya renungkan siang dan malam. Tapi saya ingat setiap kali saya tidur itu, saya tulis jurnal saya sama Tuhan. Nah, di situ Tuhan kasih saya sesuatu yang luar biasa banget. Itu Tuhan bilang bahwa saya waktu itu jadi nangis gitu waktu saya tulis jurnal saya itu. Saya ingat bahwa saya ini kan jadi waktu papa mama saya pisah itu saya tuh tinggal sama nenek saya. Jadi saya seperti anak yang ditinggalkan. Saya merasa bahwa keluarga itu karena perceraian di dalam keluarga itu sesuatu yang kekurangan banget dalam hidup saya gitu. Tapi di situ Tuhan bilang, waktu saya tulis jurnal, tiba-tiba Tuhan kasih saya iman dan waktu itu saya bisa tulis gini, Ling, jangan merasa bahwa apa yang engkau alami dalam keluarga kamu itu sebagai kekurangan. Tapi apa yang kurang itu sudah aku gantikan di kayu salib. Aku ingat banget Tuhan bilang gini, aku akan membuat engkau tercengang-cengang. Artinya apa? Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidup saya. Dan itu saya tulis. Ya. Oke. Tulis. Nah, waktu saya menikah, ya, saya ingat tulisan itu dan saya buka, saya baca lagi. Bener loh, saya pernah nangis. Tahu nggak? Di waktu itu, hal-hal yang nggak mungkin yang saya pikirkan itu terjadi dalam pernikahan saya. Yang pertama, papa saya, waktu saya lagi nulis itu, papa saya tuh belum bertobat, belum kenal Tuhan. Tapi waktu di pernikahan saya, papa saya sudah bertobat. Dan waktu itu hadir di dalam pernikahan saya. Dengan kondisi dia sudah jadi anak Tuhan. Oh, luar biasa. Gitu. Dan mama saya waktu bercerai dengan papa saya, mama saya tuh pergi ke luar negeri. Jadi sempat saya 13 tahun tuh nggak ketemu mama saya. Saya nggak pernah berpikir bahwa ketika saya menikah, mama saya akan hadir. Nah,
Karena di pernikahan saya dan di pernikahan adik saya, mama saya nggak bisa hadir. Tapi di pernikahan saya, mama saya hadir. Wah, Iya. jadi itu benar-benar berderai-derai 1111. Saya melihat bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Nah, saya bilang makanya segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya, betul-betul. Di dalam setiap kondisi yang kita alami, sekalipun mungkin waktu itu 1111, tapi kalau kita bisa melihat Tuhan, itu menjadi sesuatu yang indah. Betul, betul. Itu maksudnya. Aku merinding loh, Kak. Wah, luar biasa banget. Ini bener-bener kayak emang nggak ada, Tuhan itu nggak akan terlalu cepat, juga nggak akan pernah terlambat 5 menit, itu nggak akan tepat waktu gitu ya. Dan itu semua indah, dan kalau diceritain tuh pengalaman Kak Fungling tuh bener-bener, sebegitunya keren banget ya rancangan Tuhan ya, bener-bener perfect banget ya gitu. Nggak bisa diselamin dengan apa ya, dengan cara pikir manusia tuh nggak bisa gitu. Wow, oke. Jadi pindah fokus itu sangat menolong kita untuk menjalani hari demi hari ini dalam kasih karunia Tuhan ya. Betul. Dan Kak Magda, iya. Nih ya, saya bersyukur loh. Saya ikut wanita bijak itu waktu masih single. Kak Magda ikutnya sudah waktu itu masih single atau sudah menikah? Sudah menikah ya? Iya, tapi juga tepat waktu. Amin. Kak, kalau saya nggak diajar ya, yang namanya pindah fokus, Kak. Waduh, kalau sekarang nih istilahnya saya nggak tahu nih Kak Magda ngerti nggak istilah ini? Amsyong, Kak. Ambiar. Karena bener loh. Iya. Karena bener loh gini loh. Kita nggak pernah tahu loh, ya. Oke, saya sudah menikah, tapi kan nggak sampai di situ saja kan selesai kan? Iya. Nah ini ada apa? Ada satu kesaksian lagi tentang pindah fokus. Nah, setelah saya menikah, Kak, itu kan waktu itu usianya udah 42 ya, Kak ya. Nah, jadi gini, saya menikah sebelum setahun, saya tuh udah ke dokter loh. Pengen punya anak, Kak. Oh, oke. Jadi ternyata Tuhan nggak kasih loh sampai sekarang. Ini pernikahan saya 11 tahun. Belum. Kak, pabrik udah tutup. Oh, oke. Tapi jangan lupa kita punya banyak anak rohani yang akan mewariskan hal hidup kita. Iya. Oke. Tapi Kak, waktu itu saya punya keinginan bahwa saya pengen. Betul. Nah, waktu itu ya itulah istilahnya gundah gulana lah. Ya, mungkin gini loh. Mungkin buat diri saya karena saya menyadari saya udah usia segitu baru menikah, ya kan? Tapi apa kata orang? Nah itu pengadilan manusianya yang susah. Ya, jadi gini, maksudnya apa kata orang? Apa kata orang ketika sudah menikah tapi nggak segera punya anak itu kan? Iya. Jadi gini, satu kali ya, kan saya memang melayani di gereja. Jadi saya punya teman-teman nih yang usianya kurang lebih sama dan menikahnya kurang lebih deket-deketan gitu loh waktunya. Nah satu kali waktu saya ngisi absen nih Kak, ada satu cowok di tempat absen itu tiba-tiba nanya sama saya gini, Fungling, kok kamu masih langsing-langsing aja? Yang lain udah gendut tuh. Waktu itu saya langsung, saya tahu maksudnya. Maksud pertanyaan itu, kok Fungling kamu kan nggak hamil-hamil gitu kan? Gitu. Iya. Nah, iya. Nah, waktu itu dia bilang begini, Fungling, siapa yang salah? Maksudnya, apa yang kurang gitu loh. Siapa nih yang salah? Waktu tanya itu, kan kita lagi nulis absen nih. Berarti kan di sebelah kita ada orang kan, dan kita diajak ngomong. Berarti kita mesti jawab dong. Ya. Aduh, di situ saya langsung loh Kak, untung saya udah belajar namanya pindah fokus. Saya langsung fokus ke Tuhan, saya mesti jawab apa. Kakak jawab apa waktu itu? Saya mikir sih sebentar. Saya mikir gini, kalau misalkan saya jawabnya suami saya yang salah, emang gak salah kok. Ya kan? Ya. Terus, siapa yang salah? Memang waktu saya ke dokter itu, dokter bilang saya masih bisa punya anak. Dan waktu itu memang kita sempat program. Nah waktu itu Tuhan bilang gini dalam hati saya, Tuhan nggak pernah salah. Ya.
Amin. Jadi waktu itu saya jawab gini, Tuhan nggak pernah salah. Jadi bukan saya yang salah, atau suami saya yang salah, atau dokternya yang salah, atau siapapun yang salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Nah itu hasil dari pindah fokus. Betul. Dan saya denger ini sambil saya atur nafas loh, karena jujur itu juga butuh proses. Maksudnya gini loh, bahwa keberhargaan gitu ya, kemudian keindahan itu tuh tidak berhenti dengan mudah. Itu kayak berkesinambungan seiring berjalannya fungsi dan peran kita gitu kan. Termasuk tadi keberhargaan itu, kalau kita fokusnya nggak benar, fokusnya dengan apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Waduh, kalau bahasanya Kakak Amsyong, kata saya ambyar gitu ya. Jadi maksudnya iya, berkeping-keping gitu kan, karena kita fokus sama omongan orang gitu. Jadi justru di situ Kakak kembali ini ya, menemukan keberhargaan bahwa menikah itu bukan karena mau punya anak, tapi benar-benar menerima bahwa Tuhan itu menjadi satu otoritas yang memperlengkapi kebahagiaan Kak Fungling dan suami. Iya. Dan waktu itu biasa pulang saya tanya sama Tuhan. Ya. Tuhan kenapa ya? Kenapa ya kok saya nggak punya anak gitu kan? Nah Tuhan kasih saya ayat. Tuhan bilang apa tuh gak? Di Yesaya 54. Nanti teman-teman bisa baca deh. Tuhan bilang gini. Malah Tuhan bilang harus bersorak-sorai. Iya, iya. Firman Tuhan bilang gini. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-sorailah. Ya kan? Nah, di ayat 2-nya Tuhan bilang gini loh. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda kediamanmu. Janganlah menghemat dan pancangkan tali-tali kemahmu. Kak, waktu itu saya bingung, Tuhan nggak salah nih disuruh bersorak-sorai gitu kan. Tapi Kak, hari ini Kak, saya bilang itu jadi keindahan buat saya. Kenapa? Saya nggak pernah mikir loh, ya. Kadang-kadang saya mikir gini, aduh Tuhan, saya bisa apa sih gitu kan? Apa sih yang saya miliki? Saya nggak punya apa-apa loh Tuhan. Tapi Tuhan bisa bawa saya loh. Untuk saya bisa ke Papua, bisa ke Sulawesi, ya kan? Iya, iya. Ya, bisa ke China, bisa ke Belanda. Itu cuma menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Oke. Itu loh, Dan Kak. fokusnya bukan apa yang Tuhan belum beri, tapi apa yang sudah banyak sekali Tuhan kasih gitu ya. Dan iya, itu menjadi kita mau berarti iya, akhirnya kita begini mau dong Kak. Sekarang. Berarti Kakak sekalipun gitu ya, tadi sudah menikah, kemudian juga mengalami proses dari Tuhan sedemikian tadi, Kakak tetap bisa menemukan potensi ya, dan justru bisa mengembangkan sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada Kakak. Justru menjadi sebuah kreativitas yang memberkati, sekalipun tadi ya fokusnya kalau orang dunia bilang, kan kamu sudah menikah tapi belum punya anak. Tapi justru sebelum belum punya anak pun aku tetap bisa berkreasi, tetap bisa berkarya, tetap bisa memikirkan apa yang bisa dilakukan sekalipun belum punya anak. Kira-kira begitu. Betul banget. Jadi kalau kita pindah fokus ya, kita mencari kehendak Allah dan kebenarannya, justru di situ kita bisa menemukan potensi kita. Amin. Iya. Iya, kita bisa menemukan potensi kita dan kita bisa mengembangkan nih apa sih yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, tapi dulunya mungkin karena kita fokusnya nggak benar, fokusnya hanya kepada diri sendiri, kita nggak lihat itu. Iya, betul. Gitu. Wow, luar biasa sekali. Jadi ini benar-benar jadi mengingatkan sesi singleness kepada para single gitu ya. Termasuk juga sebenarnya udah menikah juga jadi diingetin kan tentang bahwa semua masa itu ada keindahan sendiri. Dan itu juga sesi berlangsung atau berlaku sampai hari ini gitu ya. Oke. Kak Fungling, sebelum kita sharing yang lebih lanjut, kita sapa dulu ke teman-teman yang sedang menyaksikan kita ya. Dan kita mau berterima kasih karena ternyata yang nonton kita banyak banget, sekalipun ini malam minggu loh Kak, family time loh. Yang single-single pada hangout tapi sempetin nonton loh. Ini kita bersyukur banget ya.
Oke, terima kasih dan shalom buat Lisa Puspasari, kemudian Helen PJ, terima kasih, Ika, Disha Fashion, Imi Mike, terima kasih juga ada Carolina Putri, Nana Ratna Juwita, Pian Supriyani, lalu ada Ruth Neti, Helen PJ, FP 4709, ada Janti juga, BB Solo, Christian Sujanti, ada Yuyo Apriliati, Yeni Sutanto, Suminah Joko, terima kasih. Lalu tadi ada Kak Duma yang juga menanggapi, saya juga sampai hari ini masih nulis jurnal loh katanya. Wih, keren. Berikutnya yang juga sedang menyimak dari tadi ada Elizabeth Margaret, lalu Triwati, Feby Cynthia, berikutnya ada Gina 007270, ada Bong Yuk Kian, Hadasah, dan semuanya terima kasih. Ada Irma Me 70 juga, Ivo Julianti, Yayu Apriliati, dan semuanya. Terima kasih ya teman-teman ya. Baik, tadi kita sampai satu topik tentang pindah fokus ini. Satu, kita memahami bahwa segala sesuatu itu indah pada masanya. Lalu yang kedua, kita mengalami keindahan pada masa, baik itu masa single maupun masa menikah. Tadi kalau kita gabungkan ya Kak ya. Jadi keindahan itu bukan masa single aja kita indah. Menikah pun ya, sekalipun Tuhan tidak atau belum tidak memberikan keturunan, tapi kita tetap punya keindahan di situ. Karena tadi kita fokus pada Tuhan, ya, hidup dalam kasih karunia. Selanjutnya tadi Kakak barusan cerita tentang menemukan potensi, akhirnya bisa mengembangkan kreativitas, bisa pergi ke banyak kota dan banyak negara untuk bisa kebaikan Tuhan, kemudian menemukan hal-hal atau pemikiran apa yang bisa dilakukan di masa-masa ini gitu. Oke, selanjutnya apa nih Kak yang kita juga harus perhatikan saat kita ada dalam zona pindah fokus ini Kak? Jadi gini sih, saya percaya Tuhan itu kreatif gitu loh. Amin, iya, Tuhan kreatif. Tuhan itu bisa melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Nah, cuman kadang-kadang yaitu sekali lagi ketika kita fokusnya hanya sama diri kita sendiri, dengan apa yang kita mau, dengan apa yang kita rindukan sendiri, itu membuat kita sekali lagi kehilangan segala sesuatu yang benar-benar sebenarnya indah banget yang Tuhan sudah sediakan. Iya. Ya. Nah, jadi buat saya sih teman-teman single sekarang ya, justru saya cerita nih ya, saya itu akhirnya bisa ketemu pasangan bagaimana? Mau denger gak? Iya, gimana itu? Saya agak tadi mau tanya, cuma ntar dulu deh, biar dipuasin dulu cerita masa singlenya yang bahagia itu. Itu saya penasaran, itu gimana dapetnya di tumpukan jerami atau di semak-semak belukar gitu, nanya ketemu pasangan hidupnya? Waktu saya melakukan firman. Jadi gini loh, saya itu dulu karena akhirnya benar-benar terus melatih diri untuk pindah fokus. Jadi gini loh, pindah fokus terus dan akhirnya saya benar-benar menemukan bahwa saya itu penuh gitu loh. Saya itu berharga. Nah, jadi saya itu nggak terlalu mulai mikir pasangan hidup lagi. Nah, satu kali, jadi gini loh, kenapa saya bilang akhirnya kenapa saya bilang tadi bagaimana akhirnya saya bisa menemukan pasangan saya waktu saya melakukan firman. Jadi gini, satu kali saya punya sahabat saya kena kanker. Nah, dia itu, saya kan di Jakarta. Mungkin kalau orang Jakarta ngerti deh. Jadi dia itu, sakit kanker itu, dia harus kembali ke rumah orang tuanya di Serang. Nah, saya waktu itu berpikir gini, kasihan sekali, dia tuh nggak punya kendaraan. Ya, dia nggak punya kendaraan. Nah, saya waktu itu sudah punya kendaraan. Kalau teman-teman tahu tuh zaman dulu itu, zaman 10 tahun yang lalu, itu Karimun. Yang kayak kotak roti itu, kayak tempat roti itu loh, Karimun. Udah lumayan sebingit-bingitnya ya. Nah, jadi saya pikir saya punya kendaraan. Kalau pergi, itu dia masih bisa diantar sama adik iparnya. Karena adik iparnya itu dapat fasilitas mobil dari kantor. Jadi perginya ke dokter itu. Jadi dokternya itu ke rumah sakit kanker Darmais. Ya, jadi dari Serang itu ke Darmais itu lumayan jauh. Tapi kan kalau dia udah di dokter itu kan ngantri kan dokter kan.
Nah pulangnya kan bisa malam gitu loh. Betul. Nah saya kasihan, saya pikir nggak apa-apa deh kalau dia sudah sampai di Darmais, nanti saya antar dia pulang ke Serang. Nah saya itu awalnya saya nggak mikir, ya kan, memang nggak pernah sih waktu itu. Jadi awalnya saya antar sendiri, ya. Jadi malam-malam nih setelah dia selesai berobat, saya antar dia pulang ke Serang. Nah ternyata kalau jalan tol Serang itu balik ke Jakarta itu truk-truk semua. Truknya besar-besar. Ya. Mobil-mobil kontainer. Jalur Nah, malam bayangin, sampai kan? Bayangin Karimun yang kecil di tengah-tengah antara truk-truk gitu kan. Ngeri-ngeri sedap itu. Mana drivernya perempuan lagi gitu ya. Iya. Dulu saya tuh ya, istilahnya apa ya? Maco lah. Pokoknya apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan sendiri. Iyalah, ketahuan. Jangan gitu dong. Tapi lama-lama itu ya kan itu kan dia kurang lebih 2 minggu sekali ke dokter gitu. Lama-lama saya mikir juga, waduh, ini menakutkan juga gitu ya, malam-malam gitu kan, balik lagi sendiri lewat jalan tol dan di antara truk-truk yang besar itu dengan mobil saya yang kecil. Nah saya mulai minta tolong. Minta tolong sama teman-teman sepelayanan yang cowok di gereja, Kak. Iya, dan kakak pinter minta tolongnya sama cowok single gitu kan ya? Masa? Ya iya kan, kita dikasih kecerdasan sama Tuhan. Waktu itu nggak mikir begitu. Oh nggak, belum mikir ya, itu bonus ya, itu kayak dapat giveaway ya. Iya. Nah itu akhirnya saya ngeliat ada satu temen cowok saya itu yang gampang banget dimintain tolong. Oke. Nah saya minta tolong sama dia, dan memang dia single. Oke. Gitu. Single dan available lah ya. Iya. Nah waktu itu dia bersedia nganter saya. Nah jadi kan saya mesti jelasin dong kenapa saya minta tolong dia, kita mau kemana, mau ngapain gitu kan. Iya. Nah itu Kak, waktu saya melakukan fungsi saya sebagai penolong, dia melihat itu. Oh, oke. Saya tahunya gimana, ayo? Itu saya tahunya gimana? Berapa lama? Ya kan terus jalanan sekolah kulino. Cinta ya, karena lumayan lah. Bener begitu. Nah, jadi enggak bener, ya bener. Jadi gini, waktu akhirnya dia nembak saya nih, dia bilang dia mau serius sama saya. Saya tanya, karena gini loh, waktu itu saya nggak berpikir bahwa dia itu calon saya gitu loh. Saya nggak pernah berpikir gitu. Iya. Nah, waktu itu gini, dia bilang dia mau serius sama saya. Terus saya tanyakan, kenapa saya? Kenapa bukan teman saya? Gitu kan. Itu ciri-ciri orang merasa penuh kan? Dan sebenarnya itu cara Kak Fungling butuh penegasan aja gitu kan? Iya. Diyakinkan. Dia jawab, apa jawabnya? Dia jawabnya gini, karena saya tahu kamu itu bisa menolong saya. Terus saya tanya, kapan saya menolong kamu? Iya. Saya tanya, kapan saya menolong kamu? Enggak, saya bisa lihat waktu kamu menolong teman kamu yang sakit. Oh my God. Waktu melakukan firman, waktu fokus sama Tuhan, melakukan firman, jodoh dateng kan? Iya, bener-bener. Wow, itu kayak bener-bener kita nggak pernah tahu ya perbuatan baik kita yang mana yang dilihat orang, yang membuat orang tuh akhirnya bisa jatuh hati gitu ya dengan hal baik atau fungsi kita sebagai penolong tadi. Wow. Oke, Kak, keren banget akhirnya. Ya akhirnya terus itulah yang sekarang menjadi suami Kak Fungling, pria itu. Oke. Saya yang mau saya garis bawahi sebenarnya adalah kalau kita yang masih para single, sering-seringlah berfungsi sebagai penolong. Karena seringkali pertolongan kita yang mana itu yang bisa meruntuhkan atau meluluhkan hati seseorang gitu kan. Jadi jangan berbuat baik aja di tanggal muda atau sesuai kalender gitu ya. Ya kan? Jadi jangan haleluya hari Minggu aja, haleluyanya everyday. Karena bisa jadi itu membuat ya tadi ya yang menjadi jawaban doa buat kita khususnya pasangan hidup. Oke, Kak Fungling, waktu kita tinggal 2 menit terakhir nih, Kak. Oke. Jadi kalau di highlight tadi ada beberapa yang Magda sudah sampaikan. Kalau dari Kak Fungling sendiri apa yang masih harus disampaikan kaitannya dengan pindah fokus sebelum kita closing? Jadi gini,
waktu kita pindah fokus, sekali lagi nih, waktu kita pindah fokus, ya kan, kepada Tuhan, sebenarnya gini loh, Tuhan tuh mau bicara sama kita. Tuhan selalu mau bicara sama kita mau fokus sama dia atau tidak fokus sama dia. Ya. Tapi waktu kita fokus sama Tuhan, itu istilahnya gini loh, nyambung gitu loh. Nah, supaya sambungannya itu tidak terhalangi, jangan lupa, mesti baca firman setiap hari, karena Tuhan tidak pernah bicara di luar firman. Amin, betul. Gitu. Nih, saya kasih tahu satu lagi nih ayat nih, bagus banget. Sebenarnya ini ayat sebelum carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di ayat itu kan Matius 6 ayat 33, tapi di Matius 6 ayat 32 dikatakan gini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu loh, ini yang bicara Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus bilang gini, Bapakmu. Dia nggak bilang gini, Bapakku, tapi Bapakmu. Iya, iya. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Oke. Tuhan Yesus berkata, itu Bapakmu, bukan hanya Bapakku, tapi Bapakmu juga. Oke. Nah, sekarang ini bagaimana hubungan kita sama Bapak kita di surga? Ya. Apakah kita menganggap dia sebagai Bapak kita atau Bapaknya Tuhan Yesus aja? Itu. Wow, Kak Pungling terima kasih. Ada banyak respon yang sangat positif dari teman-teman. Katanya Tuhan tidak pernah bicara di luar firman ya. Kemudian juga tadi kata Kak Duma, waktu kita pindah fokus pada Tuhan, apa nih sebentar. Waktu kita pindah fokus pada Tuhan, Tuhan mau bicara sama kita alias nyambung kalau kita bicara sama Tuhan karena kita baca firman gitu ya. Terus ada juga yang respon tadi adalah menjadi penolong itu bisa bikin orang jatuh cinta ya Kak. Ini saya catat dapat lagi kata-kata ini. Baru tahu dianya ye. Oke, Kak Pungling. Kita nggak punya waktu banyak lagi tapi Kak Pungling harus menutup sesi kita dengan berdoa. Doa ucapan syukur tentu saja buat semua yang sudah menyaksikan. Dan setelah itu Magda mau kasih tahu bahwa WB punya produk-produk yang bagus di Tokopedia. Sekarang kakak doa dulu ya. Oke, mari Kak. Yuk teman-teman. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan beri pada kami saat ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk kami bisa mengalami hal itu. Ajar kami Tuhan, kalau hari ini kami belajar untuk pindah fokus. Ajar kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa melakukan ini dalam hari-hari kami. Supaya Tuhan, apa yang sedang Engkau sediakan, apa yang Engkau ingin bicarakan kepada kami, apa yang Engkau ingin kami kemanapun Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau dan kami ada di sana bersama-sama. Terima kasih Tuhan, aku serahkan juga Kak Magda dan teman-teman single yang saat ini sudah bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan mereka juga boleh belajar untuk pindah fokus sehingga mereka bisa melihat bahwa masa-masa single ini adalah masa keemasan, masa golden moment yang Tuhan beri buat mereka. Bukan hanya Tuhan, mereka menemukan potensi mereka Tuhan, tapi mereka sungguh-sungguh Tuhan bisa mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Dan mereka bisa berkata, ya masa singleku adalah masa yang terindah yang Tuhan beri. Dan aku mau itu diberikan kepada Tuhan. Karena aku tahu akan banyak potensiku yang akan menjadi maksimal. Karena aku berfokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Kak Pungling terima kasih sekali buat waktu dan sharingnya ya. Ngomong-ngomong Kak Pungling udah punya tas BB belum? Cantik banget loh, ada 2 kantong di depan. Ini bisa dibeli di Tokopedia. Nih Magda sambil promosi. Bagus kan? Kak Pungling harus beli di Tokopedia, nama tokonya Wanita Bijak Store. Ini tasnya keren banget loh Kak. Aku harus kasih tahu kepada teman-teman se-Indonesia semua, ini tasnya dari bahan jin dan batik cap. Ya, ada 2 kantong di bagian dalam nih. Ini bisa buat wadah handphone, ini bisa buat wadah berbagai kebutuhan. Oke. Next aku mau kasih tahu juga
produk-produk bagus yang ada di Wanita Bijak Store. Tunggu ya. Kak Magda, Kenapa? itu tas Iya. juga hasil pindah fokus, Kak. Bener, keren banget. Kenapa bisa begitu, Kak? Iya, karena itu saya yang jahit. Sampai di Jogja loh tasnya ya. Oke. Itu hasil pindah fokus. Terima kasih. Teman-teman harus beli ya. Lihat di Tokopedia, tokonya Wanita Bijak Store. Oke, Kak Pungling terima kasih. God bless you ya Kakak. Dadah. Ya, sama-sama. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan teman-teman. God bless ya.